semuanya, balik lagi di Berita Baik. Jadi ini adalah berita yang gue bener-bener suka banget karena kalau gue nggak tahu ya di sini itu buat kalian yang tahu mungkin tipe-tipe musang itu ada berapa dan jenisnya dan keluarganya dan segala macam. Tapi di Amerika ada yang namanya itu Blackfoot ferret. Jadi ferret kan musang. Jadi musang kaki hitam ini tuh udah punah dari 30 tahun yang lalu. Nah sekarang mereka berhasil ngidupin lagi berhasil dengan melakukan cloning. Jadi di sini udah kelihatan, udah lumayan gede, udah bisa jalan, udah bisa mondar-mandir, dan ini menurut gue adalah berita yang benar-benar bagus banget di mana kita menemukan hewan yang udah punah masih bisa kita bukan reproduksi ya kasarnya. Ya, udah bisa kita cloning lagi dan kita bisa menghidupkan suatu binatang yang tadinya udah punah. Jadi gue harap sih ini kedepannya ngebuka berbagai banyak cabang yang bisa mempertahankan binatang-binatang yang udah punah karena ya perilaku manusia di masa lalu atau di masa sekarang. Jadi kita masih bisa punya opsi untuk mempertahankan binatang-binatang yang sebelumnya udah punah di masa lalu. Cuman ini beda jauh dengan Jurassic Park ya. Jadi jangan terlalu mikir kalau kita bisa ngidupin dan punya dinosaurus nanti dan bikin kayak ragunannya untuk dinosaurus. Nah, jadi sistem yang cloning di sini itu adalah mereka ngambil atau mereka mereka fotokopi suatu binatang yang udah ada DNA-nya. Nah, ini sebenarnya kalian udah bisa lakukan di hewan peliharaan kesayangan kalian. Ini udah ada di Amerika, itu ada harganya sekitar $35.000 sampai $50.000. Yang $50.000 itu untuk anjing, $35.000 itu untuk kucing, dan untuk kuda pun udah bisa. Dan ini udah berhasil di tahun kemarin, di musim panas tahun kemarin itu kuda udah berhasil di cloning juga. Digunakan itu di perusahaan dengan nama Viagen. Ini di Texas, US. Jadi kalau kalian ada yang sayang banget sama binatang peliharaan kalian dan kalian gak ada masalah sama sekali dengan uang, dan gue rasa 35.000 sampai 50.000 adalah hal yang masih masuk akal buat orang-orang yang punya uang dan sayang dengan peliharaannya, ya sekarang sebenarnya udah bisa. Tapi yang ditemukan di sekarang ini adalah yang paling sulit adalah pada saat hewan itu udah punah dan bisa di-cloning. Jadi ini benar-benar berita yang baik banget dan kedepannya akan banyak opsi lagi. Dan gue pengen ngarepin itu banyak burung-burung yang sebenarnya udah extinct dan punah itu harusnya bisa bisa diproduksi kembali dan ada kita nikmati lagi di bumi. Terus kecuali binatang-binatang yang memang secara evolusinya nggak diciptakan untuk bertahan di dunia modern ya, mungkin itu nggak mungkin kita paksakan. Tapi kalau misalnya kayak ngomongin dinosaurus dan segala macam ya itu mungkin masih jauh. Terutama kalau kalian ingat dan kalian paham tentang konsep yang ada di Jurassic Park, itu adalah sesuatu yang sebenarnya diciptakan parknya itu karena permintaan orang. Mereka mengharapkan dinosaurus itu seperti apa dan mereka rekayasa genetik supaya dinosaurus itu mirip dengan apa yang orang harapkan. Nah, berikutnya ada dari Cina yang berhasil menciptakan maglev train yang terbaru ini mencapai kecepatan 600 km per jam. Yang sebelumnya ini 620 km per jam. Jadi 20 km per jam di atasnya yang maglev punyanya Jepang. Jadi ini adalah kemajuan yang benar-benar cepet banget sebenarnya untuk maglev train, dan kita harap sih ke depannya untuk pergi jarak jauh mungkin opsi untuk ngebangun maglev train lebih masuk akal, mungkin bisa ditaruh walaupun sebenarnya akan sulit banget untuk di underwater, cuman menurut gue ini adalah salah satu opsi yang masih masuk akal dibandingkan kita mengandalkan masuknya teknologi seperti hyperloop gitu misalnya. Tapi menurut gue ini adalah berita yang benar-benar baik banget karena 600 km per jam adalah waktu yang benar-benar bisa dibilang cukup murah untuk dibandingkan penerbangan yang kita lakukan, dan menurut gue juga jauh lebih ecological friendly dan environment friendly juga, menggunakan bahan-bahan yang renewable juga untuk listriknya dan segala macam dibandingkan pesawat yang masih jauh banget untuk bisa digunakan renewable energy. Nah, jadi untuk mudahnya buat kalian membayangkan kalau dari Jakarta ke Surabaya itu 785 km. Kalau kita menggunakan maglev train yang kecepatan 600 km per jam ya berarti cuma sejam lewat dikit untuk kita bisa sampai Surabaya. Dan kalau ke Bandung berarti nggak nyampe setengah jam, bahkan cuma hitungan berapa menit doang kita udah bisa ke Bandung. Atau misalnya ke Jogja atau ke Semarang, itu adalah jarak yang jadinya nggak capek untuk pulang pergi ke kota-kota tersebut. Oke, berita selanjutnya ini adalah berita baik juga, terutama secara environment. Ini adalah berita datang dari Shell Company atau Shell Corporation yang kalian tahu yang bikin oli, bikin bensin, banyak juga di Jakarta pom bensinnya. Jadi Shell di sini mengatakan kalau
mereka sudah mencapai peak oil production. Jadi di sini peak oil production bukan artinya mereka sudah menggunakan semua minyak bumi yang ada di bumi, tapi di sini adalah mereka sudah mencapai atau sampai di titik di mana demand dan production itu sudah bertemu. Karena sebelumnya 10 tahun terakhir atau 10 tahun ke belakang ini selalu tinggi banget permintaan dan production itu nggak mencapai punyanya Shell. Nah di sini kita sudah mencapai titik di mana udah ketemu, yang artinya berarti permintaan untuk bahan bakar minyak dan minyak bumi itu sudah menurun. Cuman yang harus kita pikirkan adalah minyak bumi itu kan nggak digunakan hanya untuk bahan bakar kendaraan, banyak banget seperti plastik, terus ada oli juga masih menggunakan, terus beberapa bahan kosmetik itu juga masih ada yang menggunakan minyak bumi juga, atau misalnya polikarbonat. Jadi banyak banget yang digunakan, seperti ada lagi karet atau ban mobil kalian itu masih menggunakan minyak bumi. Jadi masih banyak yang digunakan di situ, tapi setidaknya karena sudah banyak orang yang berubah untuk penggunaannya, seperti pengurangan penggunaan plastik dan segala macam, makanya penggunaan itu menurun. Jadi ini adalah sebenarnya berita yang benar-benar baik banget, dan berarti ini artinya juga dunia sudah mengarah ke produksi yang lebih environment friendly. Jadi ini sebenarnya juga salah satu alasan kenapa waktu dulu orang pada bilang kalau banyak yang takut kalau minyak itu akan habis di dunia. Tapi akhirnya kan banyak saintis yang bilang kalau ya mayoritas waktu kita udah akan pergi jauh dan meninggalkan minyak bumi sebelum minyak bumi itu habis, karena kemajuan teknologi akan terus berkembang dan kita akan meninggalkan fossil fuel, dan kenyataannya memang sudah tercapai sekarang. Makanya banyak negara-negara di Timur Tengah yang mengandalkan dari sumber keuangannya atau sumber kekayaan itu berasal dari minyak bumi, mereka sudah mengalih dan berubah. Sekarang kalian bisa lihat kalau mereka berusaha untuk meluaskan industri turismenya mereka, seperti kita bisa lihat di Dubai, di Abu Dhabi. Kalian bisa lihat kalau itu semua merubah total, dan mereka buat sumber pemasukan mereka adalah dari turismenya mereka. Jadi sebenarnya mereka juga dari awal sudah tahu kalau minyak bumi yang mereka punya, mereka miliki, mereka gali, itu dunia nggak akan sampai menghabiskan itu semua dan udah mulai beralih ke tempat pembakaran lain. Tapi tentunya sekarang yang kita tahu kalau masih banyak yang paling besar menggunakan minyak bumi itu adalah transportasi. Transportasi di sini bukan transportasi orang, tapi transportasi barang dan goods atau goods. Ini masih banyak yang digunakan seperti kapal, seperti mengantarkan sapi, itu juga salah satu yang besar banget. Itu banyak banget jumlah kapal yang menggunakan untuk mengantarkan sapi, dan kontainer-kontainer yaitu yang isinya goods dan electronics yang kalian semua nikmati sekarang dan bisa nikmati karena ya dikirim dari seluruh dunia. Jadi berita yang Shell berikan seperti ini adalah berita yang benar-benar baik banget dan mengarah kalau ya mulai banyak orang yang lebih conscious terhadap environment, yang artinya berarti masa depan kalau kalian punya anak dan segala macam atau cucu kalian ya lebih cerah lah dengan adanya berita ini. Yang keempat, ini di sini beberapa engineers udah menciptakan, di US sih lebih tepatnya, mereka udah berhasil menciptakan suatu soft tissue monitors. Jadi soft tissue monitors itu sekarang kalau kalian lihat HP kalian, ya gue nggak tahu ya berapa banyak HP karena gue kurang paham ya masalah teknologi HP. Tapi sebelumnya gue punya Note 5 yang bisa monitoring masalah health conditionnya kalian, mulai dari jumlah oksigen yang ada di darah sampai detak jantung, tekanan darah dan segala macam, dan apakah kalian punya tendensi untuk aritmia atau enggak, itu menggunakan jam tangan. Nah kalau yang ini tuh beda dari yang ada di HP kalian atau di jam tangannya kalian. Ini sifat itu soft tissue, jadi kurang lebih sama kayak apa yang ada di kulit kalian dan bisa menyatu. Nah ini bisa kalian tempel di tangan, bisa di kaki, bisa di selangkangan, bisa di leher. Itu untuk ngawasin atau memonitor semua yang ada kemungkinan penyakit di kalian. Jadi sebenarnya kan sekarang banyak tuh early onset atau semua signature yang menyebabkan atau bisa membaca dari jauh lebih lama sebelum kalian mengidap suatu penyakit. Nah ini bisa dimonitor, dan tentunya ini menjadi suatu kemajuan di dalam biomedis. Kalau kalian itu bisa tahu duluan sebelum kalian itu punya penyakit yang misalnya lebih parah gitu loh dari yang kalau kalian itu misalnya diamkan. Karena banyak banget yang jadi kendala sebenarnya pada saat ini adalah banyak orang yang terlalu mensimpelkan atau merendahkan suatu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kadang kalau kalian misalnya ngeliat sesuatu yang ini kayak cuman gatel doang dan kalian misalnya diemin, atau misalnya air kencing kalian itu misalnya berbusa, kalian mikir enggak lah itu cuma biasa. Tapi kan sebenarnya itu adalah suatu gejala-gejala yang mungkin orang biasa itu nggak paham. Tapi buat orang yang paham kan tahu kalau misalnya kencing gue kok cenderung berbusa ya, berarti ginjal gue bermasalah, berarti protein itu kebuang.
sampai air kencing gue aja berbusa. Gue itu harusnya cek ke dokter. Nah tapi pada saat kalian sudah menggunakan biomonitor ini segala macam, harusnya itu bisa memberikan tanda kepada kalian dan memberi warning kepada kalian kalau misalnya tubuh kalian itu ada sesuatu atau ada yang bermasalah, dan kalian bisa ngecek duluan, atau bahkan kalau misalnya di-connect nanti ke depannya seperti menggunakan teknologi yang ada di Neuralink, berarti kan udah bisa link ke HP kalian, dan HP kalian misalnya langsung update ke dokternya kalian atau ke rumah sakit atau ke general dokternya kalian. Jadi makanya itu salah satu juga yang gue selalu tekankan, penting banget untuk suatu keluarga itu punya family doctor, di mana dokter itu tahu semua data keluarganya kalian. Jadi salah satu tips gue mungkin ya, itu adalah penting untuk kalian punya dokter langganan, di mana mereka yang tahu seperti apa sejarah dan penyakit-penyakit yang dimiliki oleh keluarganya kalian, dan supaya kalian itu punya koneksi terhadap dokternya, dan kalau misalnya ada kenapa-napa langsung ke dokter itu dan dia bisa memberikan rujukan dan segala macam. Jadi itu adalah salah satu tip yang gue bisa berikan. Tapi di masa depan mungkin hal seperti ini adalah hal yang sangat normal, dan di masa depan mungkin dokter bisa melakukannya secara remote juga dan bisa mendiagnosa kita secara remote juga. Jadi ini adalah ya masa depan yang bisa kita harapkan di mungkin dalam 20-30 tahun lagi. Nah, berita yang terakhir ini masih nyambung sama konten gue yang sebelumnya, dan yang udah ditanyain juga di kolom community tab ya namanya. Di community tab kalau banyak yang setuju kalau ngomongin masalah regulasi. Nah, jadi ternyata beberapa saintis terutama di Amerika itu mulai mempertanyakan masalah kode etik dan morality dari suatu AI. Yang mereka takutin adalah AI itu bisa berubah menjadi sociopath. Nah, buat yang kalian tahu, sociopath itu adalah orang yang nggak punya atau nggak bisa merasakan empati, tapi mereka bisa memimik empati. Jadi empati ini tuh bisa dimimik, cuma mereka nggak merasakannya. Jadi gue tahu gimana caranya menunjukkan atau membuat rasa biar orang tahu kalau kita itu empatik, tapi dia nggak merasakannya. Jadi kalau misalnya ada temen gue yang ibunya meninggal, atau misalnya kakaknya atau adiknya itu meninggal, gue bisa menunjukkan empati. Gue bisa menunjukkan rasa orang itu merasa kalau gue itu terikat dengan dia dan ngerasa kalau gue tuh ikut merasakan, tapi sebenarnya guenya sendiri enggak. Itu kan sociopath gitu loh. Dan ini juga salah satu banyak orang yang salah sih menanggapi masalah sociopath dan psychopath gitu loh. Tapi sociopath itu seperti itu. Nah, yang ditakutkan adalah AI itu memiliki sociopathic tendency, karena secara garis besar mereka itu nggak punya morality, mereka nggak bisa merasakan, karena apa yang ada di AI itu adalah sesuatu yang udah terstruktur. Kalau misalnya A terjadi, ya outcome-nya harus B. Berarti si AI-nya harus melihat C. Jadi halnya seperti itu. Jadi ada tree-nya yang dimana kalau A terjadi, ya lo harus B, C, D, dan E. Tapi kan dia sendiri kan nggak punya rasa empatinya itu sendiri. Nah, yang ditakutkan adalah ya kalau misalnya dia nggak punya morality, dia nggak punya ethics, berarti kan semua AI yang ada di masa depan itu punya sociopathic tendency, atau ya memang secara desain memang sociopathic. Nah, gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan ini secara deontological ethics? Itu kan nggak bisa. Seperti misalnya kita ambil contohnya dari penjelasannya Immanuel Kant. Immanuel Kant Immanuel Kant itu menjelaskan kalau kita itu nggak bisa dilihat secara konsekuensinya, tapi berdasarkan niatan orang tersebut. Jadi kalau misalnya niat gue baik, misalnya gue ingin ngebantu seseorang, tapi ternyata malah melukai orang itu, gue gak bisa dihukum, karena secara moral, apa yang gue ingin lakukan, niatan gue dan motif gue adalah baik. Makanya di Immanuel Kant itu menjelaskan masalahnya obligasi, masalah duty, dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada suatu first responder, atau misalnya suatu suster, atau orang ambulan yang datang dan berusaha untuk ngebantu, dan ternyata dia melakukan suatu kesalahan, atau sesuatu yang dia gak tahu justru malah merugikan orang tersebut, ya dia nggak bisa disalahkan. Tapi kalau AI itu kan berbeda total. Jadi gimana caranya untuk menyelesaikan isu ini dan regulasinya seperti apa? Ya ini setidaknya para saintis itu sudah mikirkan ke arah sana. Masalah morals, masalah ethics. Hal yang seperti ini juga sebelum gue tutup, gue juga mau mengingatkan, kalau kalian melihat seseorang atau teman kalian atau siapapun itu yang kecelakaan, yang jatuh, yang apapun juga yang berhubungan dengan leher, kepala, atau tulang belakang, atau punggung, jangan pernah digerakkan sampai ambulan datang dan biarkan para dokter-dokter itu atau para first responder yang mengurusinya. Karena kalau kalian gerakan itu nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jatuh dari motor segala macam. Orang kena pukul jatuh ke lantai,
dan misalnya dia KO atau knocked out dan dia bikin fencing response gitu yang tangannya naik, jangan digerak-gerakin kepalanya, jangan diangkat, jangan diseret, jangan didiemin aja di situ, tunggu sampai semuanya itu stabil dan orang ada yang bisa megangin dan bisa diangkat bersama. Karena kalau orang itu terjadi seperti itu, kalian justru bisa bikin orang itu lumpuh. Kalau misalnya ada permasalahan di nerve system dia dan segala macam dan kalian gerakin dia, kalian naikin kepalanya, kalian goyang-goyangin, kalian malah uwek-uwek berantakan, itu malah orangnya bisa kalian bikin lumpuh dan lumpuhnya itu karena kalian. Nah kalau kalian punya empati berarti kalian bisa ngerasa oh itu karena penyebabnya karena gua. Tapi intinya adalah kalau ada terjadi seperti itu, walaupun niatnya kalian baik, tapi kalian harus tahu kalau itu adalah sesuatu yang benar-benar nggak disarankan. Karena semua dokter atau semua orang yang mengerti bagian itu atau bidang medis, mereka akan bilang kalau jangan diapa-apain, tunggu sampai first responder datang dan kalian yang penting selamatin sekeliling kalian dan jalanan aja biar orangnya nggak kenapa-napa, tapi jangan ditenteng, jangan diseret-seret. Jadi itu doang berita untuk sesi, gue nggak tahu yang berita yang keberapa, tapi cuman segini doang. Cuman salah satu berita yang menurut gue benar-benar fun banget dan menyenangkan yaitu masalah musang yang udah punah selama 30 tahun dari 30 tahun yang lalu dan sekarang kita bisa melihatnya lagi dan hidup dan udah benar-benar sehat. Dan kalau kalian lihat videonya, harusnya tadi ada ya videonya, itu benar-benar magical banget menurut gua. So ini doang untuk berita baik di yang keempat, harusnya keempat atau ketiga atau kedua, gua nggak tahu, gua nggak inget. Tugas gua cuma progress doang. So see you guys next time.